serta dengan imannya sehingga kita bisa dipertemukan dalam pengajian mingguan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi serta umatnya sampai akhir. Baik, sebelum memasuki pengajian pada malam ini, kita awali dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqi ridwani min ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqi supaya lebih berkah ini pengajian ini kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama saya berikan terima kasih kepada
rutin kita setiap malam Selasa ketiganya pada sholat maghrib yang insya Allah sampai menjelang sholat isya. Oleh karena itu, mari kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah banyak memberikan anugerah kepada kita, mulai satu anugerah nikmat panjang umur. Kalau saya merasa sudah panjang umur, sudah lebih dari umur Rasul, karena sudah 69 tahun persis kemarin tanggal 15 hari lahir saya. 6 tahun bonus. Oleh karena itu bersyukur, nggak tahu berapa hari lagi atau berapa minggu lagi, saya tidak tahu sisanya. Mudah-mudahan yang sudah lalu pribadi saya, apabila banyak kekeliruan, kesalahan yang menyangkut dosa ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa paling besar, dosa besar, dosa kecil terasa tidak terasa, semoga oleh Allah diampuni ya, dan dimaafkan atas segala dosa saya. Sekaligus oleh jamaah di sini saya mohon maaf seluruh kesalahan saya, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik di dalam waktu ngaji atau di luar ngaji ya. Saya mohon maaf kepada seluruhnya, mumpung saya masih bisa ngomong. Selanjutnya sisa hidup saya tidak berapa lama lagi, semoga oleh Allah ya, diberikan jalan kepada suatu amalan yang baik, dihapus kesalahan saya, diberikan jalan untuk menuju surga Jannatul Na'im, tentunya maghfirah Allah yang pertama kali. Semoga apa yang sedang saya garap sekarang ada manfaatnya buat diri saya dan buat jamaah. Walaupun kalau ngaji sedikit-sedikit lagi itu kan mungkin banyak yang salah, mungkin banyak kekeliruan, itu Allah Maha tahu, dan bukan menggurui, bukan lebih tahu, lebih pintar, itu karena dikasih tugas saja, itu saja. Dan oleh karena itu mohon dimaklumi oleh seluruh jamaah. Selanjutnya tentu di samping puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tentu semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, sangat saya cintai, sangat saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ya malam ini mau membahas sekitar yang mudah-mudah saja, yang sudah masyhur, sudah biasa bapak-bapak sangat hafal hadisnya, tetapi itu merupakan pesan dari Rasulullah. Jadi pesan akidah Rasul, katakanlah 3 pesan menyangkut masalah akidah dan akhlak dari Rasulullah SAW. 3 saja. Apa itu? Ini terungkap di dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang sangat populer. Bagaimana hadisnya? Kalau Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Berarti ini akhlak plus akidah, atau akidah plus akhlak, menyangkut akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang kedua, ikutilah wa'ad bi sayyi'ata, yang jelek-jelek, yang salah-salah, yang mengandung unsur dosa,
Kita misalnya ya seperti saya akan hasanah diikuti dengan kebaikan. Yang sudah jelek-jelek, buruk-buruk, 69 tahun saya potong 15 tahun misalnya, buruk melulu, ikuti kata Rasulullah, bisa dikatakan hasanah. Kalau itu diikuti dengan sesuatu yang baik, keburukan-keburukan yang sudah lalu tampuha itu akan terhapus. Ini menyangkut akhlak terhadap diri sendiri. Tadi akhlak terhadap Allah, kemudian kalimat yang kedua akhlak terhadap diri sendiri, kemudian kalimat yang ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan menggunakan akhlak yang indah. Ini akan terhadap orang lain. Jadi satu akhlak terhadap Allah, kedua akhlak terhadap diri sendiri, ketiga akhlak kepada orang lain. Bisa jadi orang lain itu ibu bapak, bisa jadi guru, bisa jadi murid, bisa jadi tukang ST. Bisa. Nah, jadi ini udah ada pesan dari Rasulullah. Pertama, mari kita lihat. Ittaqillah, bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya khasyatullah, khaufullah. Secara bahasa takwa itu artinya adalah khasyah atau khauf. Dibalik juga boleh. Khauf atau khasyah. Takut, ngeri, takut dan ngeri. Bahasa Sunda paul bertentangan dengan syariat, dengan ajaran Allah. Ini orang takwa. Sehingga nanti dampaknya imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, akan melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Itu orang takwa. Itu pengertian bahasa dan pengertian istilah. Lalu salah seorang sahabat, saya angkat salah satu, sahabat Ali karramallahu wajhah, mendefinisikan takwa itu at-taqwahiyah al-khauf. Nah, jadi takwa itu khauf, takut, minal jali, takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha. Kemudian melaksanakan atau al-khauf minal jali wa amal bitanzi, sehingga beramal dengan tanzil. Tanzil itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan dari Allah yang aziz, yang gagah, maha perkasa, tetapi Allah rahim, maha kasih sayang. Cerita tentang Al-Quran itu tentang Yasin. Nah, orang yang bertakwa itu adalah akan merasa gentar, merasa takut, merasa khauf dan khasyah kepada Allah, sehingga apa yang dia amalkan itu tidak akan keluar dari konsep Quran dan Sunnah. Yang itu yang dijamin mutlak kebenarannya, tidak diragukan. La raiba fi hudan. Bagaimana dengan surat Tawakufikum amraini ma intamasakum bihima dan tadilu abadan. Kitab Allahi wa sunnah Rasul. Hadis riwayat Muslim. Tawakufikum, aku telah meninggalkan buat kalian amraini, dua usaha. Ma
dimanfaatkan saja, minta rezeki yang berkah. Wal istiqdad liyaumir rahim, kata Sayyidina Ali, dan mempersiapkan untuk hari depan, untuk hari yang akan datang. Yang di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu intinya kita bertakwa. Pertama, al-khauf tadi wa khasyah, sehingga imtithalul awamir ila wajibin nawahi. Mana dalilnya? Hadis sudah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering dibaca di tiap khutbah ya. Ya khutbah ini yang ketinggalan. Ya, semua umat Islam ini ya, bisa dan paham. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, perintah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pengertiannya sudah dijelaskan. Haqqa tuqatih, takwa yang benar, benar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sedang memeluk Islam, sedang melaksanakan syariat Islam. Jangan ngakunya doang beragama Islam, tapi Islam KTP matinya di bawah Islam. Ini pesan Allah. Dan tadi ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kau berada. Di rumah takwa, di masjid takwa, di jalan takwa, di pasar takwa, sedang belanja takwa, sedang menjual takwa, sedang apa saja bergaul takwa. Pokoknya haitsu ma kunta, sampai mati jangan sampai tidak membawa Islam. Ini pesan Allah dan Rasulnya. Masa nggak jelas? Bala tamutunna illa wa antum muslimun, dan apapun kita kalau mati sedang dalam keadaan Islam. Itulah yang disebut husnul khatimah. Jangan lupa kita doa, Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bil Islam, wa tsabbitna bit tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbitna bi husnil khatimah. Di antara husnul khatimah itu maqala akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan akhirnya sampai dia terlepas nyawanya adalah membawa itu dakhala jannah, ada jaminan dia akan masuk. Tetapi tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada kendala-kendala ketika kita durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua. Kita tidak bisa mengucapkan itu. Sulit untuk mengucapkan tahlil, walaupun di masjid kita sudah tahlil, tapi dosa durhaka kepada orang tua terhadap itu. Jadi ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah. Oleh karena itu sambungkan dulu akhlak kita kepada Allah. Ridho Allah fi ridho walidain, ada keterkaitan dengan ridho kedua orang tua. Artinya bahwa akhlak kepada Allah dan akhlak kepada orang lain yang dimaksud utama dan pertama adalah orang tua. Wa bil walidain ihsan. Jamaah yang berbahagia, kemudian ayat lain yang mendorong kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa dampaknya? Yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan buat kalian furqan kalau kita takwa. Apa itu
bisa membedakan antara hak dan batil. Itu kurva. Bisa membedakan antara halal dan haram. Nah, kalau orang yang bertakwa itu akan ditunjukkan oleh Allah mudah untuk ini halal, ini haram. Nah, kalau ini batil, ya. Jadi ini hak, tapi bagi orang yang nggak bertakwa sulit untuk memilih hak dan batil. Jadi apapun kalau tidak takwa, jadi pintar tapi nggak takwa kepada Allah, nggak takut kepada Allah. Berarti kita melanggar hukum Allah. Mentang-mentang kita orang yang santun misalnya sampai orang kafir dipeluk, di apa seperti itu. Padahal itu orang kafir yang Allah katakan innama musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan badannya memang yang najis. Jadi kalaupun solidaritas, kalaupun loyalitas tidak sampai sama dengan kepada sesama mukmin. Sebab apa? Asyiddau 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Tegas keras kepada orang yang menentang Allah dan hukum-hukum Allah, tetapi ruhamaa'u bainahum, sangat kasih sayang. Ini yang penting. Kasih sayang dengan sesama mukmin, sesama katakanlah orang soleh, sesama jamaah ini. Jadi jangan sampai dibalik kalau dengan sesama mukmin kita benci, bermusuhan, gosip, rugi, fitnah, gibah, khusumah, tetapi dengan orang kafir kita perlukan, kita cinta, kita saling dukung, bareng segala macam kegiatan, Natal bareng, katakanlah galungan bareng, nyepi bareng, tapi sesama muslim sepeda masjid saja sudah tidak berjalan. Maka apabila terjadi seperti itu kepada diri kita, segeralah kita bertobat. Wa'ati sayyi'atal hasanah. Ikuti kejelekan-kejelekan itu, dosa-dosa itu dengan yang baik-baik. Ini berarti akhlak diri kita sendiri yang harus banyak tobat, istighfar dan tobat. Istaghfiru rabbakum, istighfar, mohon maaflah kalian kepada Rabbmu. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Apa yang kata Allah? Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku rahimun, maha penyayang, wadud, maha pengasih. Oleh karena itu, yang sudah kita berdosa, apa banyak dosa, tetapi Allah membukakan pintu. Wa'an bisayyi akal hasanah. Ikuti kejelekan-kejelekanmu dengan yang baik-baik. Kan sudah memang pelit, nggak apa-apa. Sekarang normal. Dulu mah nggak pernah ngaji, sekarang rajin ngaji. Dulu mah sholat juga, kadang sholat kadang enggak. Sekarang malah ditambah qobliyah, ba'diyah, dan kemudian rawatib, rawatib. Kemudian kita dulu mah nggak pernah zakat, infak dan sholat. Kalau sekarang mah menjadi ahal dan menjadi dermawan. Kalau ketika kita sholat, zakat, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah. Kalau tidak mungkin zakat, infak dan sedekah tidak bertiga. Kaya atau tidak kaya, jangan nunggu nanti kalau sudah jadi orang kaya. Bagaimana kalau sampai mati tidak pernah kaya? Apa? Tindakan kita. Apakah kita tidak akan sedekah seumurnya? Apakah kita tidak akan infak? Tutup kesalahan-kesalahan kita. Yang pelit-pelit dulu, yang dulu sombong sekarang tawadu. Yang dulu gosip, rupi, fitnah, gibah, sekarang zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, tasbih, tahmid, takbir, Allah asbab. Itu isinya. Gantinya itu. Dulu congkak sombong, gak mau memberi salam, sekarang berebut salam. Assalamualaikum, assalamualaikum.
jadi orang. Ini sudah lupa wa bisa terhas. Kalau sudah begitu terhapus, itu orang belum begini sekarang sudah hebat, sekarang sudah sore, sekarang sudah jadi orang takwa, sekarang menjadi dermawan, sekarang menjadi orang apa istilahnya hebat. Itu Rasul mengajarkannya begitu sebenarnya kepada kita. Jadi istighfarlah kita apabila kita punya masalah. Walladzina, nah lalu ditutup dengan wa amilus sholihat. Walladzina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu, maka orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal yang soleh-soleh yang baik. Dulu kita orang bandel, orang beragajian, tetapi karena kita iman semakin mantap, rajin ngaji, tadinya terbina tergembleng di pengajian. Nah, ajarannya adalah lurus, wa amilus sholihat, yang beramal yang soleh-soleh. Apa? Lahum maghfiratun, bagi mereka yang benar. Allah akan mengampuni, wa rizqun karim, dan rezeki yang penuh kemuliaan. Jangan takut kalau kita dulu banyak salah, banyak dosa. Sekarang ada pintu tobat. Sudah 69 tahun ya kata Allah, mau ngapain lu sekarang? Sudah kan insaf tobat. Besok lusa siapa tahu mau digusur dibawa ke Bangduri. Wa aqim sayyi'atal hasanah, ikuti kejelekan-kejelekan yang sudah kau lakukan dari dulu yang baik-baik sekarang. Lalu pesannya ketiga kata Rasul, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik, ngomong yang bagus, jangan asal ngomong, harus mengandung rahmat, mengandung penuh kasih sayang, bukan benci, bukan dendam, bukan husumat, bukan bermusuhan, bukan agitasi. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat Allah Nabi Muhammad itu linta lahum, lemah lembut kepada mereka. Itu bahasa yang paling disukai Allah. Kenapa harus lemah lembut? Walaupun kafarkan walidal qalbi, kalau kamu keras, kamu kasar, kamu sombong, kamu menegok, kamu takabur, apa yang terjadi? Walaupun takabur walidal qalbi, pasti orang pada pengen menghindar, menjauh, benci, dendam, demo. Kalau kita jadi seorang ulama besar misalnya, tetapi itu yang disimak itu isi kandungannya mengandung pelajaran, lemah lembut atau bahasa Fir'aun, apakah bahasa para anbiya, para rasul yang disimak oleh orang sekalipun orang paling bawah, orang paling bawah. Wa qulu lin-nasi husna, kata Allah, bicaralah kepada manusia dengan bahasa yang indah, yang bagus-bagus. Wa qulu qawlan sadida, bicaralah kalian dengan ucapan yang benar. Wa qulu qawlan ma'rufa, dengan bahasa yang penuh ilmu, penuh pengertian. Qawlan baligha, bahasa yang masuk jiwa, masuk apa itu dirasakannya, mantap dalam hati. Wa qulu qawlan karima, bicaralah dengan bahasa yang mulia ketika kita ngomong dengan orang tua, apalagi dengan guru, apalagi dengan orang yang kere, yang dianggap itu harus penuh kasih sayang. Assalamualaikum, Rasulullah kepada anak-anak, assalamualaikum, ke ibu-ibu, assalamualaikum. Bahasanya bukan aku yang harus dihormati, aku yang harus dipisah. Tidak, Rasulullah. Dibonceng, ya Mu'ad, dipanggil ya Mu'ad, dipanggil berkali-kali ditanya, kamu tahu tentang apakah Allah, apakah bukan, apakah manusia? Luar biasa ngomong dengan anak kecil. Anak kecil sampai hari ini masih nyampe itu. Dia
dengan munajat pada waktu itu anak kecil. Luar biasa Rasulullah, sangat penuh kasih sayang kepada Zaid yang kemudian diangkat menjadi Zaid bin Muhammad, tapi ditolak oleh Allah, nggak pakai nama Muhammad, tapi tetap sama harus kepada orang tua. Walaupun sangat kasih sayang, harus profesional. Oleh karena itu, di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, nyangkut ke yaumil akhir, iman kepada Allah lalu ke akhir, enggak misalnya malaikat, kitab, enggak begitu. Nah, dari A Z, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, awal akhir. Dan di dalam pembagian iman ada yang ma'rifatul mabda, ma'rifatul ma'ad, mengenal pencipta dan mengenal tempat balik, tempat balasan. Itu secara global. Tetapi mentalitas kita amantu billahi wa bima qala Allah wa amantu bir rasul wa bima qala rasul, itu dalam langkah-langkah hidup kita berakhlak dan berakhlak. Jamaah yang berbahagia, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, banyak berkhair aulias. Kayaknya sederhana, maka bicaralah yang baik atau diam aja. Sebab dampaknya besar. Mansoma mengajar, siapa yang ingin selamat dia tidak banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Qul khairan aw yasmut. Itu saja kalau ada yang ingin menyampaikan saran, pendapat, atau apa saja. Kalau bertanya saya tidak diizinkan dari jamaah. Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan sambil dulu. Ya, kalau tidak ada, tadi tergelitik dengan yang viral itu, Ustaz. Karena kan seharusnya orang yang dipandang ulama, panutan umat itu tadi kul khairan aw yasmut. Tidak mengatakan dulu ini si buta dari gua hantu sekarang jual es teh. Gak seperti itu. Gitu. Gimana Ustaz? Meneladani, dan itu bisa diambil pelajaran, tidak hanya viral tapi jangan sampai sebagai public figure itu seperti itu. Kan mudah dalam satu waktu Allah tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya. Jadi ya jangan sampai seperti itu. Jangan hanya viralnya saja, tapi hikmah di balik itu kan akidah dan akhlak itu di situ. Bagus. Itulah kalau kita kembali kepada ungkapan atau definisi Ali tadi. Dia apa tadi? At-taqwa dia al-khawf minal jali. Kalau selalu kita takut kepada Allah, sehingga kita tidak akan melepaskan Al-Quran dan Sunnah, akan dibawa kalau orang ngerti. Ya. Wal amal bitansi, saya Qur'annya apa enggak? Saya sesuai dengan Quran, dengan Sunnah atau tidak. Ketika kita tinggalkan lepas Quran, lepas hadis, ngomongnya aduh saya lupa bahwa nggak ingat bahwa Al-Quran waktu dinasi waktu kalau saya tidak waktu kalau kalimah nggak ingat sampai saya terjebak dengan bahasa yang tidak. Dan bisa saja siapapun karena kita bukan Nabi, maka kita tidak masuk. Seandainya Nabi tidak masuk, Nabi tidak akan karena melihat orang kecil. Rasul sedang berdakwah, katakanlah sedang ngobrol, sedang dialog dengan pembesar-pembesar, katakanlah kaisar atau Kisra atau siapa saja, lalu sedang menerima tamu yang penting mau supaya masuk Islam, karena kalau dia masuk Islam yang lain pada masuk. Tok, assalamualaikum di luar sana, pada orang muka. Rasul nggak suka berbaur. Karena
Ada yang ngasih gamis hijau, senang, suka, bagus banget ini ketika di pasar. Kemudian pembantunya, katakanlah pelayannya yang melihat Rasul kayaknya matanya ke situ melihat ini. Tuan, Rasul kok kayaknya tadi mungkin bahasa kitanya nggak punya duit jadi tapi dia bungkus bawa antar kasihkan kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah nyampe di rumahnya dipakai dicoba. Begitu dipakai dicoba ada yang suka minta dengan anaknya. Nah, minta lagi kepada Rasulullah. Yang dengar itu kalau bapak kayak ini. Assalamualaikum, saya disuruh minta baju sama gamis supaya ya sudah. Rasulullah masuk dan Rasulullah ambil lagi itu. Begitu dibawakan, bukan ini yang tadi dipakai oleh Rasul. Ya, Rasul ganteng kelihatannya mungkin bapak juga. Tapi Rasulullah tadinya berangkat. Lantaran birra akan tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak dipandang orang baik, orang soleh kalau tidak berani memberikan yang kamu sayang, yang kamu cintai dibungkus. Kalau kita ngomong bahasa Sunda lurus, oh itu si bere uyuhan, kalau itu bagus, gimana yang berbuka jadi bere. Itulah Rasulullah. Nah, ulama sebenarnya harusnya kan kayak begitu. Karena al-ulama warasatul anbiya, tapi tidak mudah untuk mewaris nabi. Oleh karena itu ada ulama yang berprofesi, ulama dunia dan ulama akhirat, ulama khair dan ulama sunnah. Ya. Nanti suatu saat kita akan globalnya berapa? Suka habis waktu kan sekarang saya kasih waktu. Apa kira-kira ini? Memang akhlak, akidah akhlak bukan lahan untuk tanya jawab. Beda dengan fikih. Nah, kalau fikih ya dari apa? Misalnya Allahu Akbar ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja udah jadi pertanyaan. Yang mana yang benar? Apakah yang kayak menyeket? Apakah yang begini? Apakah yang gitu kan? Kalau ini banyak karena banyak bahan untuk dipertanyakan. Syafi'i lain, Maliki lain, Hambali lain, gitu kan? Daud ini lain, nanti Sufyan Tsauri lain, terus banyak. Akhirnya kita umat bingung mana yang benar. Ketika ini hadisnya, ini hadis apa? Sahih, hasan, dhaif atau mauquf? Ini mutawatir atau masyhur kan itu dipertanyakan atau hadis ahad. Nah, kalaupun dhaifnya apa? Makruh, apa masyhur, apa manqati dipertanyakan kalau orang itu ngomong begitu. Begitupun Al-Quran ulumul Quran dan bahas misalnya. Bagaimana ini ijaz Quran, awatul Quran dan sebagainya, an-nasih wal mansukh as-sababi al-lawaid bertanya. Maka itu tidak cukup kita bisa Quran dan terjemah, bicara bisa hadis dan terjemah, harus pakai ulum-ulumnya, ilmu hadis dan Quran aja. Kalau baca bahasa mau meragam ilmu tajwid dan ilmu qori dan sebagainya. Sebab di situ nanti ada 7 huruf, 7 ayat, istilah apa? Ada qiraat sab'ah, Quran diturunkan dengan 7 huruf apa itu qiraat sab'ah. Nah, itu harus bisa menjelaskan kalau bicara soal Quran dan tafsir Quran, hadis dan kalau hanya tafsir hadis terjemahkan dijelaskan bisa sama. Kenapa hadis ini sahih, tapi kok bertentangan? Ada hadis sahih dan hadis sahih bertentangan di fikih. Nah, jadi kalau fikih begitu ngaji fikih, siapa yang bertanya bisa banyak yang ngaji. Tapi kalau akidah memang kalau akidah ngapain berdebat tentang Allah, tentang rukun iman. Kalau sholat gampang diperdebatkan, sholat, puasa, zakat, haji. Apakah ini malahan-malahan? Maka kitabnya kalau kita ke pasar paling banyak kitab fikih, kitab akhlak nyarinya sulit. Kitab akhlak mana? Nah, kemudian akidah, kalau akidah semua akidah
mesin ini mau air. Jadi kita tahu setelah kita banyak baca. Belum butuh gelap. Kalau jarang baca, kita bisa kejebak, kita ceramah, saya nanti itu orang ini orang ini ya. Padahal kita sendiri baca, apa nanti ya pakai dulu, tidak pakai ini. Jadi semua begitu pun kita misalnya menjadi petani, ya. Kalau petani yang dari IPB dengan petani yang di kampung biasa juga dididik sama orang tua pasti beda. Ibarat begitu. Nah, ngaji ini sering juga. Silakan siapa yang mau bertanya supaya nanti yang tidak paham ditanyakan. Mohon maaf ya atas segala kegiatan dan kekurangannya. Terima kasih atas kesabarannya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian, memberikan hidayahnya dan berusaha semoga dihapusnya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada kita Bapak Ustaz Ujang dan kepada para jamaah yang sudah mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Mari kita tutup pengajian ini dengan berbaca bismillah antara dan Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.